malam. Saya percaya berkat Tuhan juga melimpah di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah live streaming pagi hari ini. Kita mau sama-sama siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Sebab hanya Tuhanlah yang layak kita sembah. Sebab hanya Yesuslah yang layak terima puji-pujian kita. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau naikkan syukur kami yang terbaik pagi hari ini kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat anugerah yang begitu besar yang boleh kami terima. Bahkan terima kasih buat setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan beri bagi setiap kami. Apapun yang menjadi problem, pergumulan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Dan kami rindu, kami hanya fokus akan hadirat Tuhan. Maka mukjizat akan terjadi di tengah-tengah kami. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Lawat kami pagi hari ini Tuhan. Urapi kami, jamah kami pagi hari ini. Kami hanya rindu menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita angkat pujian ini. Kau Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yes God, biarlah pagi hari ini kami hanya memuji-Mu. Engkau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Amin Tuhan. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, Kaulah Tuhan. Kami percaya Kau menolong kami di dalam kesesakan. Amin Tuhan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau pemenang. Hanya padamu kami berseru. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus,
Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah. Biarlah mulut kami memuji-Mu Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, oh kami berseru Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah, terpujilah Tuhan. Oh, mulut kami memuji-Mu, hati kami meluap dengan ucapan syukur kepadamu Bapa. Oh, yes Lord, anugerah-Mu melimpah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Makasih Bapa. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh, hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Kami berseru Tuhan, hanya kepadamu Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hurabayashi katakanlah rabayashi kanala rabaya. Hurala rabayashi kanala rabayashi kanala rabaraba. Makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kaulah gunung batu kami, Kaulah pertahanan kami Tuhan. Kaulah penolong kami di dalam kesesakan kami Tuhan. Biarlah hati kami terus berseru kepadamu Tuhan. Biar hati kami terus meluap dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Hari-hari ini biarlah kami sadar bahwa kami membutuhkan Engkau Tuhan. Shikatakanlah rabayasi karala rabayasi. Hurabayasi karala rabayasi. Iya rabayasi katakanlah rabayasi karala rabayasi katakanlah. Biarlah di dalam kelemahan kami, mulut kami mau tetap memuji Engkau Tuhan.
Di dalam kesesakan kami, mulut kami boleh tetap berseru kepada Engkau Tuhan. Sebab Kau Allah kami. Dan hanya kepadamu lah kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa. Makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Oh Rabayasi katakan ala Rabayasi karala Rabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai akhir hidup kami mau tetap memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia. Kini kami percaya, kini aku percaya. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Bapa, ada mukjizat terjadi. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Kami ikuti panggilan-Mu Tuhan, panggilan-Mu, ku kan setia. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Kini aku percaya. Setiap kami yang di rumah-rumah kami percaya. Yes, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Aku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, ku ikuti lamu, ku kan setia sampai. Kami ikuti, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, biarlah kami setia kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah hati kami terus percaya kepadamu Tuhan, terus berharap dan berserah kepadamu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk mempersiapkan diri kami, persiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu pagi hari ini Tuhan.
Kini kami percaya. Thank you Lord. Yes God. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Saya mengundang hambanya, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita rala basakara bala. Oh sandara basakara sandara sandara basakara. Narabalaba kaya sakara mari kita rala sandara bakala batakala bala sandara batakara bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami semua dapat di dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih. Kau sudah memberikan kami kekuatan menghadapi segala tantangan badai dalam kehidupan ini. Tuhan. Dan kami pada saat ini hati kami menyala-nyala untuk amen. beribadah kepada Engkau. Yes. Karena kami tahu ya Tuhan, di dalam ibadah ada perjanjian-Mu untuk hidup yang sekarang, bahkan sampai hidup yang kekal yang akan datang Tuhan. Kami percaya waktu kami menghormati hari Sabat, menghormati hari kemuliaan, hari kehadiran-Mu di tengah-tengah kami umat-Mu, maka kami akan mengalami kemenangan di atas segala kemenangan. Bahkan kami akan mengalami sukacita yang melimpah. Dan janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh memuji menyembah Engkau. Benar, Engkaulah sandaran hidup kami. Engkaulah yang kami percaya. Engkaulah di tempat di mana kami berserah dalam kehidupan ini. Karena rancangan-Mu indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat pagi hari ini, berfirman-Lah ya Tuhan, kami siap mendengar. Urapi hamba-Mu, persiapan hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan memberkati kami dengan kebenaran-Mu, sehingga kami kuat dalam menghadapi tantangan hidup ini. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Immanuel beserta kami. Bukan hanya itu, Engkau juga ada dalam hidup kami. Berkati kami semua juga yang di rumah-rumah, yang sekarang mengikuti ibadah live streaming ini. Bahkan kami ada di ruangan gereja ini. Oh, walaupun hanya beberapa orang, tapi Engkau juga melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap dengar firman Allah, katakan sama-sama, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Salam buat juga saudara-saudara yang sekarang ibadah di rumah ya, mengikuti
ibadah live streaming ini. Oh, kita bersyukur ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Makasih untuk Josat dan juga tim pujian musik ya, yang sudah menyiapkan lagu yang ya luar biasa, yang cocok, yang pas dengan firman Allah yang kita akan dengar. Nah, hari ini saya akan melanjutkan firman Allah, karena memang sepanjang tahun 2021 ini ya, Gereja Betel Indonesia sudah menyampaikan satu tema khusus, yaitu membangun karakter ilahi. Jadi apa yang kita kerjakan di gereja, baik pelayanan dan pekerjaan, inilah saatnya kita bersahati menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang melakukan kegiatan apapun dengan memunculkan karakter ilahi. Saya melihat luar biasa ya. Tema firman Allah pada saat ini adalah integritas dalam pekerjaan. Silakan ditayangkan. Ya, bagaimana kita harus memiliki integritas ya di dalam pekerjaan kita. Saya menghidupi firman ini luar biasa. Dan buat saya pekerjaan adalah juga pelayanan. Ya, pelayanan kepada Tuhan dengan mengaplikasikannya kepada apa tanggung jawab yang kita terima. Ya, pelayanan juga adalah pekerjaan, di mana kita melakukan tugas-tugas itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa. Itu juga adalah pekerjaan. Buat ibu-ibu juga yang di rumah, ya, pekerjaan sehari-hari yang dikerjakan di keluarga, itu juga pelayanan. Pelayanan kepada Tuhan, tapi untuk orang-orang yang ada di keluarga kita, untuk pasangan kita, untuk anak-anak, untuk orang tua. Ya, itu adalah bagian dari mana kita sebagai orang yang sudah diselamatkan melakukan pelayanan kepada seisi keluarga. Jadi kalau kita sekarang ini, termasuk saya, ya kita ada di dunia marketplace, sangat-sangat harus mengerti bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini itu untuk Tuhan. Kepada Tuhanlah kita memberikan hasil pekerjaan yang dinilai oleh Tuhan. Baru ya, dan kita tahu kita dinilai oleh orang lain termasuk atasan kita. Jadi kalau kita bicara integritas dalam pelayanan, saya berharap kita mengerti betul bahwa memang Tuhan kasih kita, Tuhan berikan kita kasih karunia bekerja sampai sekarang ini. Itu karena memang kebaikan Tuhan. Saya bisa mengatakan ini, apalagi setelah saya melewati usia pensiun, saya diperpanjang dalam pekerjaan, artinya diberikan tugas, tanggung jawab, ya sampai sekarang ini kedua kali, ya periode 5 tahun. Ini 5 tahun yang kedua. Buat saya ini sesuatu, bukan yang biasa. Jadi kalau kita lakukan yang biasa-biasa, rasanya agak aneh ya kalau kita bisa diperpanjang di masa pensiun. Kenapa? Saya juga punya teman-teman yang umurnya lebih muda dari saya, tapi umur 60 di stop, sudah nggak diperpanjang. Makanya saya tadi katakan kalau kita masih bisa bekerja, apalagi di situasi pandemi COVID-19 ini, itu adalah kasih karunia. Katakan kasih karunia. Jangan kita anggap biasa. Ini kasih karunia. Apalagi perusahaan di mana kita bekerja enggak terdampak dalam tanda petik ya. Tetap eksis, tetap berproduktif, tetap surplus. Wah, itu sih kalau kita enggak bersyukur sangat-sangat salah sebagai anak Tuhan. Saya merasa karena kita, ini bukan untuk sok-sokan ya. Karena kita orang pilihan Tuhan ada di perusahaan itu diberkati. Katakan amin. Boleh beri tepuk tangan, baik yang di rumah juga ya. Kita harus memang begitu. Bukan masalah kita terlalu pede, bukan. Karena kita mengerti apa yang kita kerjakan ini. Ada sumbangsinya yang positif untuk perusahaan di mana kita bekerja. Sebaliknya, kalau ada kita, perusahaan itu tidak mengalami perubahan, kita harus berdoa lebih banyak. Apakah kita tidak mempunyai integritas? Sehingga sumbangsinya nggak kelihatan. Ada kita, nggak ada kita, sama aja.
Apalagi ada orang bilang, kalau nggak ada kita, perusahaan ini lebih beruntung. Waduh, saudara mesti kesinggung, saudara ya. Harus pulang berdoa itu. Kalau perlu doa puasa. Kenapa orang berkata seperti itu? Oke, ada beberapa yang kita lihat ya tentang pengertian integritas. Tetapi kita akan baca ayatnya. Ternyata orang-orang yang memiliki integritas di pandangan Tuhan ini nggak sembarangan. Yuk, siapa yang membacakan silakan. Kita membaca Mazmur 24 ayat 3 sampai 6 ya. Saya akan uraikan sedikit ya supaya kita mengerti bahwa nggak sembarangan orang yang bisa masuk ke dalam gunung kudusnya Tuhan, tempat yang maha tinggi, tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ya, silakan. Ya, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Oh, Tuhan? siapa itu yang bisa naik ke atas gunung Tuhan, tempat Allah menyatakan kemuliaannya? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Siapa itu yang bisa layak, bisa Tuhan izinkan berdiri di tempatnya Allah yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni Kita hatinya. mulai ini bicara integritas. Oh, tidak sembarangan. Tetapi dia orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ini orang punya integritas. Bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi gak macam-macam. Gak dikotori oleh dosa. Terus? Yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Oh, ini orang integritas. Tidak suka menipu. Wow. Dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, dia berkata ya di atas yang ya. Tidak ya tidak. Oh, tidak ada kepalsuan, tidak ada pencitraan dalam hidupnya. Ayat yang kelima. Dialah yang akan menerima berkat Orang dari yang Tuhan. berintegritas itulah akan menerima berkat dari Tuhan. Makanya orang yang bekerja punya integritas dan dia tahu dia diutus Tuhan ada di tempat pekerjaan itu. Dia berdoa Tuhan yang memberi berkat. Bukan meninggi-ninggikan perusahaannya, bukan meninggi-ninggikan bosnya. Tuhan yang sumber berkat. Katakan amin. Amin. Ini penting. Kalau kita bisa melayani. Wow. Kita melayani Tuhan. Tapi Tuhan kasih tahu siapa-siapa orang di dunia yang kita selayani. Dari Tuhanlah kita mendapat berkat. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dan dia pasti mengalami keadilan. Walaupun dunia selalu sulit untuk menerapkan keadilan. Tapi orang yang punya integritas. Hasilnya dari Tuhan. Keadilan. Jadi jangan berpikir kalau kita malas itu, oh Tuhan senang ya. Tuhan akan nyatakan keadilannya. Kita akan terima sesuai dengan kemalasan yang kita lakukan. Lanjut. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Oh, orang yang berintegritas itu tidak sombong. Tetapi selalu bertanyakan kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku sudah menjadi pekerja yang baik? Menjadi hamba yang baik? Menjadi orang kepercayaanmu? Tolong Tuhan. Ujilah aku, jangan-jangan aku melakukan. Orang lain dapat berkat, tetapi aku yang terbuang. Oh, orang punya integritas itu. Wow, keren banget saudara. Selalu bertanyakan kepada Tuhan. Saya lebih senang bicara selain dipimpin Tuhan, disertai Tuhan, dituntun Tuhan. Kalau dituntun Tuhan, mungkin kita nanya, ini Tuhan mau kemana? Kok saya dibelokin gitu? Atau kita kok kayak diam aja? Kita yang tanya, Tuhan mau kemana lagi, ke kiri, ke kanan, apa ke depan gitu. Jadi dituntun itu. Wow, keren banget. Saya lagi menghidupi nilai-nilai dituntun Tuhan. Terus? Yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ya, terima Selah. kasih. Orang yang punya integritas. Oh, kerinduannya mencari wajah Tuhan. Luar biasa. Oke, kita tambah lagi ya. Saya melihat, gak kebetulan saya dapat ayat ini. Karena masa sekarang ini ada orang yang bilang, ini sekarang kayak Tuhan izinkan. Ya, Tuhan izinkan. Kan kita semua yang terjadi ini atas sepengetahuan Tuhan. Dan saya dengar ada beberapa orang, ini proses penyucian. Bilang proses penyucian. Proses pembersihan. Emas itu kalau mau bersih memang dibakar oleh api yang membuang sisa-sisa yang membuat karat-karat yang nggak baik itu terbuang. Jadi hasilnya emas murni. Terpikir nggak Bapak Ibu Saudara, termasuk yang di rumah ini, kita diizinkan hidup di masa pandemi COVID-19 ini. Tapi kabar baiknya,
Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Katakan amin. Boleh beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Tidak apa-apa kita dikuduskan. Tidak apa-apa kita disucikan. Karena kita tahu ini proses dari Tuhan. Akan membawa kita seperti apa yang Dia mau. Menjadi ciptaannya yang semakin hari semakin disempurnakan. Semakin kudus berkenan kepada Allah. Yuk kita baca Yesaya 33 ayat 14. Silakan Bu. Orang-orang berdosa terkejut di Sion. Oh saudara, kalau anak-anak Tuhan dia ada di Sion sekarang ini, oh dia akan terkejut. Oh beda ya sekarang ibadah ini. Beda ya sekarang orang-orang ini memandang Tuhan. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Nah sekarang ini orang-orang yang tinggalkan Tuhan pasti lebih gentar waktu dibandingkan dengan waktu dia ada bersama dengan Tuhan. Wow, ini peringatan buat orang-orang tinggalkan Tuhan. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Mereka tidak yakin bisa melewati proses ini, saudara. Tapi kita harus percaya, katakan amin. Amin. Kita harus siap melewati proses yang kita alami ini. Terus? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Siapa yang dapat tinggal? Wow, saudara, kalau orang itu seperti rumput, seperti kayu kering, mengerikan sekali kalau melewati api, saudara. Tapi saya kasih tahu kabar baiknya, rencana Tuhan kita untuk memurnikan kita, supaya kita tampil sebagai ciptaannya yang akan disempurnakan, siap menerima kemuliaan. Ayat 15. Orang yang hidup dalam kebenaran. Tapi orang yang hidup dalam kebenaran, ini orang yang punya integritas. Hidupnya memang selalu bertanyakan kepada Tuhan, apa benar ini Tuhan yang saya lakukan? Apakah ada perkenananmu? Orang itu yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan. Oh, kalau orang itu adalah orang jujur, ini bicara orang berintegritas dan juga menolak hasil pemerasan. Yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Yang anti suap. Wow, saya ini melihat. Nanti saya bersaksi sedikit. Ternyata dari pewahyuan beberapa hamba Tuhan, kita harus berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia. Ada banyak orang-orang yang tidak punya integritas. Terima suap, bahkan menciptakan kebocoran-kebocoran. Terus? Yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah. Nah, orang-orang yang berintegritas ini tidak senang dengan kejahatan, apalagi sampai terjadi penumpahan darah. Yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Kalau boleh Tuhan, jangan sampai ada kejahatan di tengah komunitas kami. Itu orang-orang punya integritas seperti itu. Seperti apa dia? Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat dialah tinggi. itu orang-orang yang memang ada di hadirat Allah dalam perlindungan Tuhan. Saya rindu kita punya motivasi yang tinggi pada saat pagi hari ini. Kita rindu tinggal bersama dengan kemuliaan Tuhan di tempat-tempat yang tinggi. Itu bicara tentang tempat di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Ya, dasarnya adalah firman. Dasarnya adalah kasih Tuhan. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Ya, terima kasih. Jadi orang-orang itulah yang akan dipelihara Tuhan. Tuhan menyediakan kita, Dia gembala yang baik. Dibawanya kita ke padang yang berumput hijau. Itu bicara penyediaan yang luar biasa. Saudara, pasti orang begitu takut menghadapi situasi seperti ini. Tapi firman Allah ini mengajarkan kepada kita, hayo cari hadirat Allah. Minta perlindungan dari Tuhan. Saya merasa tekanan sekarang buat perusahaan kami juga berat. Tetapi begitu saya datang kepada Tuhan, ada kelegaan. Apalagi saya sudah tidak bisa berdoa dengan akal, dengan pikiran, aduh mau doa apa lagi. Di saat itulah Tuhan mau saya berdoa dalam bahasa roh.
memuji, menyembah Tuhan, bersyukur. Oh, sandara batakara basakara. Oh, kiara wala sandara basakara. Oh, haleluya. Saya mengadu kepada Tuhan. Dan Tuhan menyatakan firman-Nya. Ternyata saya siap pada waktu owner bertanya kepada saya. Firman saya dapat itu menjadi jawaban. Tuhan kasih tahu langkah step demi step. Saya bersyukur sekali. Itu gambaran kita dituntun Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara dituntun Tuhan? Minta kalau belum dituntun. Wow. Saya percaya ini akan membuat gereja Tuhan kuat. Jadi integritas pada dasarnya, silakan di next ya. Berarti ini kita nih sinkron ini ya. Ya, perkataan dengan perbuatan itu sama. Tapi konteksnya kita ada perkenanan, ada kebenaran. Ya, kalau kata-kata jahat, perbuatan jahat, ini bukan orang memiliki integritas. Tapi konteksnya kebenaran, perkenanan Tuhan. Ya, ketika kita menjaga hidup kita memiliki integritas, artinya hidup di dalam kebenaran yang bisa dilihat dari firman Allah, maka kita tidak usah takut akan apa yang kita alami. Apa yang dunia akan bergoncang atau perubahan yang akan begitu cepat terjadi. Satu hal kita pastikan bahwa Tuhan akan terus menolong kita. Dia akan menyertai kita, bahkan Dia ada dalam hidup kita melalui Roh Kudus-Nya. Ya, kalau boleh kita melihat orang-orang yang punya integritas. Kita lihat bagaimana apa yang dialami oleh Yusuf, ya, oleh Daud, juga oleh Musa, Elia dan tokoh-tokoh lainnya. Oke. Jadi seseorang yang memiliki integritas ini merupakan aset yang sangat berharga bagi sebuah perusahaan. Dan juga aset yang berharga bagi gereja Tuhan. Katakan amin. Wow. Saya selalu, ya tentunya tidak berlebih-lebihan ya. Saya selalu bersyukur dengan GBI Citaraya. Ya, yang saya katakan mengalami proses yang cukup panjang. Ini yang saya ikuti ya. 13 tahun bukan waktu yang pendek. Tapi kalau saya membandingkan sekarang dengan 13 tahun yang lalu, jauh sekali. Ini bukan hanya menjadi kebanggaan saya sebagai gembala. Ini juga saya percaya menjadi kebanggaan Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Tapi ini baru pencapaian, belum sampai seperti yang Tuhan mau. Tuhan mau kita terus meningkat. Tuhan mau terus kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi saya melihat, ya arahnya sudah bagus. Kemarin saya telepon dengan beberapa orang, juga diteguhkan dengan salah satu hamba Tuhan. Gereja Tuhan, gereja kita termasuk di tempat ini, sedang dituntun Tuhan kepada rencana yang besar sekali. Dalam koridor kota Citaraya, dalam koridor Provinsi Banten, bahkan menjadi berkat bagi Indonesia. Tapi ini satu proses Bapak Ibu Saudara, bukan proses yang gampang. Memerlukan kesetiaan. Dalam integritas memang ada kesetiaan yang harus kita jalani. Saya berkata semakin kita dipakai Tuhan, harus semakin rendah hati. Semakin kita diberkati Tuhan, harus semakin menjadi berkat. Semakin kita melihat mujizat, semakin kita tersungkur. Siapakah kita dipilih Tuhan? Kok Allah membedakan? Allah tolong kita. Yang lain bukan yang gak ditolong. Mungkin tidak menyadari kalau itu juga pertolongan Tuhan. Saudara, saya percaya orang yang punya integritas, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, maka dia akan dipercaya oleh Tuhan, oleh pimpinan di dalam situasi apapun. Saya bersaksi kemarin ya, kalau salah sama Pak Sekum. Pekerjaan saya dibagi dua. Saya merasa pekerjaan saya 40% dengan beberapa tempat. Yang kembaran kayak saya, ini peristiwa dulu ya, sebelum ya kembaran itu artinya sama-sama direksi, saudara ya. Dia dikasih kerjaan 50%. Saya 40 kan lebih enteng saya kan. Tapi karena satu dan halnya, timnya mereka itu langsung mengundurkan diri.
Pak, saya nggak sanggup, ini pekerjaan berat, ini sayang, kenapa dipegang juga? Kan nggak boleh mundur, saudara. Perusahaan udah jalan, ya mungkin belum sampai 10%. Pimpinan enak saja itu. Yuk kita meeting, Sam meeting ya, oke Pak. Bla bla bla, jadi Sam tolong ya, yuk pegang kerjaan ini. Wow, saudara. Jadi hari itu begitu saya terima, pekerjaan saya 90%, dia tuh 10% kira-kira begitu, saudara. Tetapi yang saya lihat, kesetiaan itu, wow, kami berdarah-darah, saudara. Yang mimpin sebagai PM-nya itu sampai stres berat, saudara ya. Tetapi ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan. Saya nggak pernah menyerah, tapi berserah. Saya minta tolong Tuhan, ini saatnya. Saudara saya yang di Bandung bilang, aduh, Ciu, kata dia, kenapa pekerjaan ini diambil? Bikin saluran 20 km, di tengah-tengah banyak preman, saudara. Bikin saluran dari tempat banjir bukan Pondok Gede di sana ya, Kali Gede apa ada gede-gedenya begitu, sampai ke Sungai Citarum, saudara. Itu orang ditulungin, tetap kami dipalak kira-kira gitu, saudara ya. Mobil kami itu masuk itu bayar portal, jadi setiap RT satu portal, RT satu portal. Wah, tapi itu pengalaman. Beda kalau kita punya integritas dan percaya mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong. Ya, contoh dalam hal ini, dalam pekerjaan ya, ini memang yang jadi contoh adalah Daud ya. Kita lihat adalah Daud, di mana Daud dipercaya dalam semua apa yang dia kerjakan, baik pekerjaan kecil maupun pekerjaan yang besar yang tidak dilihat ya, atau sebaliknya. Ya, ada banyak yang kita lihat ya, yang dipercayakan kepada Daud, walaupun yang ditulis Alkitab mungkin hanya sedikit, saudara ya. Kita melihat apa yang dalam hal apa nih integritas Daud nih dapat kita lihat ya. Tentunya dalam apa yang dia alami ya, dalam pekerjaan. Yang pertama, Daud itu setia pada tugas yang dipercayakan. Katakan sama-sama, setia pada tugas yang dipercayakan. Saya sebagai pimpinan ada banyak, dulu sampai proyek manajer itu hampir 10. Saya bisa tahu yang mana setia, yang mana kurang setia, yang mana tidak setia. Tapi karena terpaksa proyeknya banyak, ya 10-10-nya dipakai. Tapi saya pilih yang tidak setia ini, proyeknya yang kecil dan gampang diawasin. Kira-kira begitu ya. Tuhan juga begitu. Kalau kita tidak setia, jangan berpikir nanti akan dipakai besar. Dengan yang kecil aja nggak setia. Daud menjadi contoh ini ya. Bagaimana ya, waktu kisah dia itu, walaupun dia sudah diurapi menjadi raja, itu umur 17. Umur 17 tahun, Samuel sudah datang mengurapi Daud menjadi raja. Waktu itu Saul juga masih tetap jadi raja, walaupun sudah ditegur keras oleh Samuel. Ya, jadi Tuhan gak berkenan apa yang dilakukan Saul. Pada waktu itu Tuhan berkenan kepada Daud, dipilih, ya kan dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya, Tuhan senang sama dia. Daud nggak langsung, wah saya udah diurapi jadi raja, dan juga nggak ada, pasti Tuhan bicara sekarang. Dia nggak tinggal di istana. Setelah habis diurapi, dia balik ke padang penggembalaan, menjaga kambing yang 2-3 ekor itu. Jadi kalau di dalam Matius 25 ayat 21 ini biasa ya firman Allah ini, kita sudah sering dengar, sering dengar maksudnya. Bagaimana seorang Tuhan itu mempercayakan kepada hamba, beda, dikasih 5, hamba yang dikasih 2 talenta dan dikasih 1. Dan ternyata memang hasilnya beda. Yang 5 talenta ini segera pergi. Dan pada waktu tuannya datang, dia dengan semangat, Tuhan, ini yang talenta Tuhan berikan. Sekarang aku mendapat 5 talenta. Perhatikan ada kata segera. Yang 2 talenta pun sama lakukan, tapi nggak ada kata segeranya. Ini saya agak melebih-lebihkan ya. Ternyata yang dipercaya banyak itu selalu cepat geraknya. Ini buat kita yang sedang bekerja, jangan nunda-nunda kerjaan. Selesaikan karena besok ada masalah yang baru. Ya, di Matius 25-21. Bagaimana tuannya senang ya, karena dia dipercaya perkara kecil, bertanggung jawab, maka akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita melihat ya, ini masalah Daud ya. Ada gambar singa dan gambar beruang ya.
Begitu kita ngelihat singa dan beruang, kita berkata, setelah Daud diurapi, kuasa Tuhan bekerja atas Daud. Makanya saya selalu mengatakan ibadah itu penting, walaupun kita di rumah, apalagi kita yang ada di gereja. Karena hari ini kita diurapi. Bawa urapan itu ke keluarga, bawa urapan itu kepada pekerjaan. Saya pernah ngomong, di sini kita belum lakukan apa-apa, baru diurapi. Gak ada yang bisa disombongkan, tapi kita bersyukur Tuhan melawat menjamah kita, hadirat yang ada di tengah ibadah. Tapi belum lakukan apa-apa. Lakukan apa-apanya setelah kita pulang, setelah kita besok pelayanan, setelah kita besok bekerja. Saya menghidupi nilai Gosen. Gosen tempat perlindungan. Kalau kita punya prinsip seperti Gosen, ibadahlah, maka kita dapat perlindungan. Tulah bekerja di Mesir, khusus di tempat orang pilihan Tuhan di Gosen, tidak ada tulah. Perlindungan Tuhan cukup. Dan yang luar biasa, pada waktu ibadah di Gosen, besok ada mujizat. Wow, luar biasa. Jadi seorang yang memiliki integritas melakukan tugas yang dipercayakan dengan setia, tidak berharap-harap, tidak pencitraan, tidak mencari muka, ya, karena kita sudah punya muka, saudara ya. Ngapain punya muka dua, saudara ya? Oh, bagaimana Daud pada waktu menggembalakan kambing domba yang sedikit digambarkan hanya 2-3 ekor. Daud sangat-sangat bertanggung jawab. Pada waktu singa mau menerkam domba, dia pukul itu singa. Pada waktu beruang mau menerkam, dia pukul juga. Dia sobek-sobek begitu, saudara ya. Luar biasa tanggung jawabnya. Ya, ini menjadi gambaran buat kita. Setialah dengan apa yang dipercayakan kepada kita, baik pekerjaan maupun pelayanan. Yang kedua, ya, orang yang punya integritas setia pada atasan, setia pada otoritas. Daud ini sebetulnya kayak nasibnya kayak jelek ya, sebetulnya kelihatannya. Prosesnya luar biasa. Sebelum jadi raja berhadapan dengan Goliat. Setelah jadi raja, dia juga mantunya Saul. Masa mertua mau bunuh mantu, saudara? Tapi ini Daud alami. Seperti proses begitu ya. Daud alami. Pasti berat ini, saudara. Daud sampai lari kemana-mana. Oh, ada banyak ya, anak buahnya ngomong, kita tebas saja nih Saul ya, kita lawan aja. Tapi Daud memilih lari. Ya, pada waktu satu keadaan, bagaimana Daud lari ke goa-goa, dikejar. Saul seperti tahu dengan pasukannya, oh Daud bersembunyi di sini. Suatu saat, saudara bisa bayangin ya, Daud ini ada satu gua nyambung. Tapi karena nggak nyampe ke tempat Daud, Saul itu kira-kira berhentinya itu di tengah. Dia istirahat. Daud kesempatan melihat bagaimana Saul ini sedang tidur. Wow, kalau secara keadaan anak buahnya mungkin bilang, udah tebas saja ini. Ya, raja seperti ini sudah menyiksa engkau. Tapi Daud berkata apa? Kita baca coba 1 Samuel 24 ayat 7. Ya, silakan. Ini bagus sekali buat kita bagaimana seorang pekerja atau seorang staf itu harus setia, hormat pada atasan. Ya, apa yang dikatakan oleh Daud? Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, Dia kasih tahu anak buahnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. oh aku tidak mau dijauhkan Tuhan aku membunuh atasanku. Ya, mertuaku mungkin ditambahkan. Dia adalah raja, dia orang yang diurapi. Kepada orang yang diurapi Ya, Tuhan. karena Saul pun adalah orang yang pernah diurapi. Kita tidak tahu juga, sekarang juga mungkin masih diurapi Tuhan. Walaupun dia mungkin urapannya udah beda lah, sama seperti dulu sebelum dia tidak diperkenan. Yakni menjamah dia. Oh, atau menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih, Bu. Karena Saul tetap adalah orang yang diurapi Tuhan. Aplikasinya dalam hidup kita, ya, sebagai seorang yang berintegritas, harus mempunyai sifat taat dan tunduk, ya, kepada otoritas. Suatu saat kita melihat atasan kita ini, ya, kadang-kadang tidak adil, kadang-kadang seperti menekan kita, ya. Tapi kita tahu bahwa dia adalah manusia yang tidak sempurna, bisa melakukan kesalahan dan bisa juga kita tidak nyaman. Namun kalau kita memiliki integritas, kita tetap loyal kepada pimpinan kita.
Saya mengerti masalah loyal ini waktu kami, ya katakanlah bukan ditinggal ya, karena pimpinan perusahaan kami ini ya kurang lebih 4 tahun ada di Melbourne. Bolak-balik banyakkan ada di Melbourne. Saya bisa mengerti tentang bagaimana menjadi orang yang dipercaya dan loyal. Suatu yang saya bisa putuskan, yang kecil-kecil saya nggak tanya, tetapi yang besar-besar saya tanya lewat email, lewat telepon. Gimana Pak? Dan dia mengarahkan. Apapun yang diarahkan, kalau saya melihat setuju, saya lakukan. Itu tanda kita menghormati atasan, ya, pimpinan, walaupun dia tidak ada di depan kita. Seberapa banyak kita yang bekerja melakukan integritas, sehingga kita menghormati, loyal kepada atasan. Dan saya percaya, kalau di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, kita lakukan seperti ini, nama Tuhan dimuliakan. Ada banyak kesaksian, karena dunia tidak melakukan itu, dan dunia tidak bisa melakukan itu. Integritas adalah kesetiaan, loyal, hormat kepada atasan. Oke, yang terakhir, orang yang memiliki integritas juga adalah orang yang setia kepada kebenaran, setia kepada perintah Tuhan, setia membaca, merenungkan dan melakukan firman. Ya, dikatakan setia kepada ketetapan Allah. Wow. Saya melihat di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu berkat bagi orang-orang yang hidupnya punya integritas. Karena dimulai dengan, apabila engkau memperhatikan perkataanku dan engkau melakukan perintahku, lihat, segala berkat akan datang kepadamu. Bilang segala berkat. Wow. Makanya saya selalu kadang-kadang suka ngomongnya ikut-ikutan. Itu firman, bukan saya saudara nanti, wah si om ngomongnya selalu segala berkat lah, segala sesuatu lah. Memang firman. Kita ini keturunan Abraham. Abraham diberkati dalam segala hal. Itu emang ayatnya ada. Baca. Ya, dalam Kejadian 24 ayat 1. Abraham menjadi tua dan diberkati dalam segala hal. Wow. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Ini mengatakan hal yang sama. Ya, kita melihat ya, pada waktu Daud berdosa karena dia sudah mengingini Batseba sampai dia berbuat zina. Karena bertanggung jawab, tapi dia juga nggak enak dan nanti dia bisa dihukum, bla 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 lah, pastilah dosa, melakukan tindakan dosa lagi. Akal bulus, saudara ya. Ini kegagalan ya, saudara ya. Tetap lihat Daud untuk keseluruhan, tapi di sini dia kegagalan waktu dia berdosa. Sampai iblis ajarin dia. Sudah panggil Uria supaya dia pulang sehingga dia bisa lakukan sesuatu dengan istrinya. Kan nanti kamu nggak dituduh bla bla bla. Tapi Uria itu punya integritas. Teman-teman kami pada perang raja, mereka sekarang bertarung untuk apa? Saya akan dipanggil, saya datang. Nggak elok lah kalau orang Padang bilang, saya tidur sama istri saya. Biar saya tidur di luar istana. Biar saya di sini saja. Waduh, gagal lagi. Dosa menghasilkan dosa yang lebih besar. Ngeri, saudara. Dia kasih, anak buahnya kasih tahu panglimanya. Uria perang langsung nih ya, dia mau pulang. Taruh di paling depan, di tempat yang paling kuat. Tujuannya apa? Supaya Uria mati. Mati beneran, saudara. Di pedang lawan. Daud berpikir sukses rencananya. Wah, sudah gampang lah. Dia mau nanti menikah dengan orang yang janda, kira-kira begitu. Tuhan marah, saudara. Datang Nabi Nathan. Dia tunjuk dosanya. Daud kaget. Dan karena Daud ini memang orang yang takut akan Allah. Bertobatnya nggak lama-lama. Coba kita baca 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Apa katanya pada waktu Nathan menemplak dia karena dia sudah berbuat dosa, merebut Batseba dan membunuh Uria. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Saya tidak mengerti pasti itu
sangat sesuatu lah. Pasti menangis, menjerit atau bagaimana. Karena dia merasa aku yang berdosa. Ya, itu Daud penyesalan yang luar biasa. Makanya akhirnya Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan, apa katanya? Dan Nathan berkata kepada Daud, Ya, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Tuhan berkata melalui Nabi Nathan. Terima kasih Bu. Tuhan berkata melalui Nabi Nathan, Tuhan sudah mengampunimu dan menjauhkan dari dosa itu. Engkau tidak akan mati. Daud sangat menyesal. Kalau kita bisa baca itu di Mazmur 51, betul Pak Syaf ya? Mazmur 51 itu doa penyesalan Daud. Luar biasa, ya. Jadi seorang memiliki integritas, dia akan berpegang pada perintah Tuhan. Tadi di depan dikatakan, jadi koridornya adalah kebenaran. Ya, kita nggak bisa bilang orang berintegritas tapi hidupnya nggak benar. Ya, walaupun perkataannya sama perbuatannya sama, tapi dosa nggak bisa ya. Jadi Daud waktu bersalah, dia terima keputusan Tuhan. Sehingga akhirnya dia bisa berbalik kembali dan dipakai oleh Tuhan. Ini tadi saya katakan Ulangan 28, ayat 12 saja. Tolong bacakan Bu Arta. Tuhan akan membuka bagimu pembendaharanya yang melimpah. Jadi setelah 11 ayat 1, ayat 2 sampai ayat 11 itu diberkati kita di ladang, diberkati lumbungmu, diberkati keturunmu, bla 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 bla. Di ayat 12 Tuhan akan membuka bagimu perbendaharanya yang melimpah, yakni langit, langit dibuka saudara, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu. Wow, ini penting. Kalau kita menghargai firman, mendengar, memperhatikan dan melakukannya, maka Tuhan akan memberkati segala pekerjaan kita. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Ya, saya membahasakan itu adalah hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bu Arta. Ya, ini firman Tuhan terakhir. Siapa yang melihat di dunia ini banyak orang baik ya. Kadang-kadang kita bisa tertipu lihat perbuatannya. Tetapi siapa yang didapati setia? Siapa yang bisa menemukannya? Gak gampang. Jadilah orang-orang yang setia. Jadilah orang-orang yang memiliki integritas. Tuhan memberkati kita sekalian. Dan nyanyikan satu pujian, Engkau Tuhan yang setia. Oh haleluya. Mari kita berdiri semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Satu-satu yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Biarlah musik dengan singer nyanyikan dengan lembut pujian ini. Tidak kebetulan kalau tahun ini gereja kita mempunyai tema supaya kita kuat dan setia untuk menuntaskan amanat agung yang terbaik. Di hati saya kepengennya kita setia, baru kita bisa kuat. Karena kalau kuat saja tidak setia,
seperti Samson. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Katakan amin. Kita seperti burung Raja Wali yang membentangkan dua sayap, terbang tinggi mengatasi badai. Hari ini, karena Tuhan kita setia, jadilah kita setia. Setia kepada pekerjaan yang diberikan, setia kepada pelayanan apapun, walaupun tidak dianggap kecil di pandangan orang, tidak apa-apa. Karena Tuhan senang kalau kita ikuti proses. Kalau kita setia dengan yang kecil, Tuhan berikan, percayakan perkara yang lebih besar lagi. Setialah kita kepada atasan, kepada otoritas, kepada pimpinan, kepada Bapak Presiden, kepada pemimpin-pemimpin. Wow, kesetiaan kita akan berhasil. Pimpinan kita diberkati, gereja kita diberkati, kota kita diberkati, bahkan bangsa kita diberkati. Tapi yang terakhir, apakah kita setia kepada firman Allah, kepada kebenaran? Katakan pujian ini lagi. Tuhan, Engkau yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu satu-satunya. Oh haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan kami bersyukur. Ya, Firman-Mu mengajarkan kami supaya kami memiliki integritas. Ada kejujuran. Oh Tuhan, ada kesetiaan. amin, Ada ketulusan. amin. Hidup kudus berkenan di hadapan-Mu sehingga layak boleh ada di dalam hadirat-Mu, Yes, boleh melihat kemuliaan-Mu. amin. Pakai kami di tengah pekerjaan, dimanapun Kau tempatkan kami di marketplace. Pakai kami dalam pelayanan, dimanapun Kau tempatkan kami di gereja ini, dimana Kau tuntun kami. Dan melalui pelayanan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Hari ini jadikan kami orang-orang yang setia Tuhan. Walaupun sedikit orang-orang yang setia, kami masuk bagian orang yang dipilih yang sedikit itu. Oh, amin. Lengkapi hidup kami Tuhan, Amin. supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, terpujilah Engkau, bagimu segala hormat kemuliaan. Demi nama Tuhan Yesus kami Dalam berdoa. nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak Gembala. Saya percaya setiap kita semua diberkati pada pagi hari ini. Yang diberkati Tuhan boleh kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Dan saya percaya juga Bapak Ibu Saudara yang di rumah juga diberkati pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami boleh diajar, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa tentang integritas Tuhan. Biar Tuhan Kau ajar kami menjadi orang-orang pilihan-Mu yang berintegritas Bapak. Dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja, kami yang melayani dan lain sebagainya. Kami percaya kami menjadi orang-orang yang berintegritas Tuhan. Terima kasih berkat-Mu tercurah bagi hamba-Mu Bapak Gembala kami. Berikan kesehatan, berikan terus
proses pengurapan hikmat marifat. Oh, biar hamba-Mu ini boleh semakin dahsyat dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam memimpin di sebuah perusahaan, bahkan dalam memimpin di sebuah organisasi BPD Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkat Tuhan tercurah bagi Bapak Gembala kami. Dan sebentar setiap kami umat-Mu akan memberikan persembahan yang terbaik. Biar Tuhan kuduskan, sucikan tangan-tangan kami. Bahkan setiap kami yang di rumah juga boleh memberikan persembahan kami melalui transfer rekening. Kami berdoa biar Tuhan memberkati dan mengurapi setiap tangan-tangan yang kami kerjakan. Tuhan, terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Sambil kita akan menyaksikan beberapa pengumuman penting kegiatan gereja lokal kita sepanjang 1 minggu ke depan, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 1 Agustus masih tetap akan diadakan ibadah raya secara full live streaming dan akan disiarkan secara langsung hanya melalui channel YouTube GBI Citra Raya. Bapak Ibu Saudara tetap beribadah di rumah masing-masing dan ikuti penayangan ibadah raya online ini pada pukul 6.40 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 17.00 atau jam 5 sore. Oleh sebab itu, pastikan Bapak Ibu Saudara sudah mengklik tombol subscribe dan tanda lonceng pada channel YouTube GBI Citra Raya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi dimulainya live streaming ibadah raya serta video khotbah terbaru lainnya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar. Dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan. Dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Khusus pertemuan Komsel Inti dari bulan Juli sampai dengan bulan November 2021, pertemuan Komsel Inti online akan dipindahkan ke hari Selasa untuk sementara waktu. Dan di bulan Desember serta bulan selanjutnya, Komsel Inti akan normal kembali diadakan hari Rabu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, pertemuan Komsel Inti kali ini diadakan hari Selasa tanggal 27 Juli, tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam, melalui aplikasi Zoom. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, serta ketua-ketua Komsel yang ada di Youth wajib hadir dalam pertemuan Komsel Inti ini. Selanjutnya ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan setiap Senin setiap minggunya. Bapak Ibu Saudara, pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Pertemuan ini diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Link pertemuan akan di-share atau diinformasikan ke seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan seluruh pelayan Tuhan untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati.
biasa sekali. Saya baru lihat iklannya udah deg-degan ya. Apalagi perayaan Natalnya nanti itu ya. Dahsyat sekali ya. Kita bersyukur ya hari ini kita diberkati secara full lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa bukan langkah awal yang menentukan kita, tetapi langkah akhir. Artinya kesetiaan kita dituntut. Karena memang Allah mencari orang-orang yang setia pada hari-hari ini. Orang yang setia itu nanti akan masuk dalam hidup kekal bersama dengan Bapa. Itu yang menjadi berkat dan janji terakhir kita. Hidup percaya kepada Yesus akan mengalami hidup dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah menjadi berkat bagi kita sekalian. Baik, kita akan akhiri ibadah ini. Kita akan katakan satu pujian, ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Mari kita berdiri bersama-sama. Engkau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Engkau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. kau jadikan Tuhan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Amin. haleluya, haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat kita, khususnya bagi bangsa dan negara yang kita kasihi, Indonesia. Bapa, kami mengangkat hati kami berdoa khususnya bagi bangsa ini, Indonesia Tuhan. Karena kami mengasihi bangsa ini, terlebih kami percaya Engkau Tuhan mengasihi atas Indonesia. Sehingga apapun juga yang sedang dialami oleh bangsa ini, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Dan kami percaya pemulihan demi pemulihan sedang Allah kerjakan secara sempurna. Sehingga sungguh-sungguh Indonesia kembali bangkit, Indonesia kembali jaya, Indonesia kembali diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karena janjimu tidak akan pernah berubah Tuhan, dan janjimu pasti digenapi atas bangsa ini Tuhan, lawat bangsa ini. Sungguh-sungguh Tuhan, Engkau menjadi penguasa tunggal atas Indonesia. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran kabinet menteri yang ada, pejabat negara Tuhan, baik yang di pusat maupun yang di daerah sekalipun Tuhan, tolong berikan senantiasa kekuatan dan kesehatan. Lebih daripada itu, berikan hikmat daripada Bapa di surga, sehingga mereka menjalankan roda pemerintahan ini selalu takut akan Engkau ya Tuhan. Tidak lagi memikirkan untuk kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dan kelompok masing-masing. Tetapi setiap pemimpin yang ada di bangsa ini selalu memikirkan untuk kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, apa yang direncanakan oleh para pemimpin bangsa ini Tuhan, rencana PPKM yang masih ada Tuhan sampai hari ini, ya Tuhan tetap menolong. Kami percaya lewat PPKM ini tuh,
akan nantiasa menjadi satu solusi jalan keluar untuk menghapuskan pandemi virus Ya, yang ada di Tuhan. Indonesia Terima ini ya kasih, Tuhan. Kembali Indonesia sehat Tuhan. Amin. Yes. Indonesia kuat. Amin. Seluruh masyarakatnya kembali mengalami hal-hal yang dahsyat daripada Amin. Bapak Yesus. Terima kasih Tuhan, program-program pemerintah yang sedang berjalan, bantuan-bantuan sosial Tuhan, apapun juga, biar kiranya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya tepat pada sasaran bagi orang-orang yang membutuhkan. Jauhkan dari roh-roh korupsi, roh-roh yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tapi semuanya Tuhan, mereka menjalankan bansos ini, bantuan-bantuan ini Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Ya, Tuhan. atas seluruh masyarakat Indonesia boleh kembali sejahtera di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak di surga, kami percaya Indonesia adalah rancangan Allah. Indonesia adalah perlindungan darah yang sempurna turun atas bangsa kami. Bapak di surga, secara khusus juga kami berdoa pada saat ini bersama-sama buat Bapak Edi Tambunan yang saat ini sedang berada di IGD, Rumah Sakit Ciputra Hospital ya Tuhan, tolong. Ya Tuhan, tolong. Apapun juga segala sakit penyakit yang ada, kami percaya Yes. kuasa darah Yesus Amin. lebih dahsyat dari Amin. segala sakit penyakitnya. Itu sebabnya kami lepaskan roh kekuatan, Amin. roh kesehatan Tuhan, Amin. sempurna dari Bapa di surga. Darah Yesus mengalir, Amin. mengalir dari ujung rambut sampai ujung kaki, membersihkan darah-darah yang kotor, menggantikan organ-organ tubuh yang rusak. Ya Tuhan. Kuasa-Mu bekerja secara sempurna Amin. dalam nama Yesus. Dalam nama Sehingga saat ini juga hamba-Mu Bapak Edi Tambunan disembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus. dalam nama Tuhan. Berikan kekuatan seluruh keluarganya ya Allah. Terima kasih Bapak, karena kami percaya kami memiliki Allah yang hebat, Amin. Allah yang dahsyat, Amin. Allah yang hidup, Amin. yang selalu menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bapak di surga. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah ibadah yang luar biasa hari ini, dan berkat-Mu sempurna turun atas setiap kami. Oh, Itu sebabnya berkati Bapak Gembala yang telah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati para pelayan-Mu yang mengambil bagian pada ibadah yang luar biasa hari ini, sehingga tetap nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap kami dengan kuat kuasa-Mu yang kudus. Tibakan di rumah kami dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap kami. Haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Ulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyertaan, penghiburan, bukan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan Amin. Selamat Amin. pulang, Tuhan memberkati saudara. Salam sehati. Salam sehati buat kita semua.